Bayangkan bangun di pagi hari, mengecek saldo bank, dan menyadari semua uang tabungan seumur hidupmu hilang. Bukan karena dirampok, tapi karena sistem ekonomi negaramu baru saja meledak. Di tahun 1929, orang-orang terkaya di Wall Street berubah dari bos besar menjadi gelandangan hanya dalam hitungan jam. Sejarah sering memoles bagian ini, tapi kenyataannya lebih brutal. Ada jutaan orang yang kelaparan di jalanan, angka bunuh diri melonjak, dan bursa saham hancur berkeping-keping karena keserakahan yang tidak terkontrol. Apa sebenarnya yang terjadi di hari Selasa hitam itu? Dan benarkah kita sedang menuju ke arah yang sama saat ini? Mari kita bongkar kebobrokan Great Depression tanpa sensor. Pesta pora sebelum kehancuran, The Roaring 20-an. Sebelum neraka terjadi, tahun 1920-an adalah pesta besar. Orang-orang gila belanja menggunakan utang. Masalah utamanya, margin trading. Bayangkan, kamu beli saham seharga 1 juta rupiah, tapi kamu cuma pakai uang sendiri 100 ribu rupiah, sisanya pinjam ke broker. Semua orang merasa jenius karena harga saham naik terus. Mereka lupa satu hukum alam. Apa yang naik dengan cepat akan jatuh dengan lebih keras. Hari saat dunia kiamat, Black Tuesday, 24 Oktober 1929, gelembung itu pecah. Ketakutan berubah jadi kepanikan massal. Orang-orang mulai menjual saham mereka serentak. Tidak ada pembeli. Harga terjun bebas. Dalam satu hari, miliaran dolar menguap ke udara. Belak-belakan saja, bank-bank saat itu menggunakan uang nasabah untuk main saham. Jadi ketika bursa saham hancur, bank ikut bangkrut. Saat orang-orang lari ke bank untuk tarik uang mereka, pintunya sudah dikunci, uangmu sudah tidak ada, habis. Efek domino, kelaparan dan kemiskinan. Ini bukan cuma soal angka di layar. Produksi pabrik berhenti, pengangguran naik hingga 25%. Di Amerika muncul Hoover Fields, perkampungan kumuh dari kardus. Orang-orang terpaksa makan sisa sampah atau mengantre berjam-jam hanya untuk segelas sup encer. Yang jarang dibahas, depresi ini merembet ke seluruh dunia, termasuk memicu kemunculan diktator seperti Hitler di Jerman yang memanfaatkan kesengsaraan ekonomi untuk meraih kekuasaan. Great Depression bukan cuma krisis uang, tapi krisis kemanusiaan. Great Depression adalah bukti nyata bahwa ketika sistem keuangan dibangun di atas fondasi utang dan keserakahan, keruntuhan hanyalah masalah waktu. Sejarah tidak selalu berulang, tapi seringkali memiliki pola yang sama. Menurutmu, dengan kondisi ekonomi dunia saat ini, apakah kita sudah cukup belajar dari tahun 1929 atau kita sedang mengulang kesalahan yang sama? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kami Eterna Point. Sampai jumpa di pembahasan sejarah kelam berikutnya.